Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi geografi kelas 10 bab 2 mengenai penginderaan jauh. Nah, untuk penginderaan jauh itu disingkat dengan indraja. Apa sih itu arti dari indraja dan gunanya indraja untuk apa? Untuk kehidupan penduduk di permukaan bumi. Indraja itu adalah teknik untuk melihat objek dalam jarak jauh. Kalau dia melihat objek dari jauh, kita yang melihat objek tersebut itu tidak boleh secara horizontal berada sama dengan objek, tapi kita jaraknya harus vertikal. Bisa dilihat dari gambar ini. Di sini misalnya kita objek yang terdapat di permukaan bumi. Jadi inilah cara dalam penginderaan jauh. Diambil datanya melalui satelit ataupun pesawat ataupun balon udara nantinya. Gunanya untuk apa indraja? Gunanya adalah untuk mendapatkan informasi yang akan kita peroleh dari fenomena yang ada di permukaan bumi. Dari penginderaan jauh ini akan ada informasi mengenai hasil atau data yang kita dapatkan. Berikut pengertian indraja menurut para ahli ya. Yang pertama, menurut Lilisan dan Kiefer. Menurut Lilisan ini bahwa indraja adalah ilmu atau teknik dan seni untuk mendapatkan informasi tentang objek yang ada di bumi tanpa berhubungan langsung dengan objek tersebut. Jadi ini berupa harus ada ilmu, teknik, dan seni. Jadi untuk mengambil informasi yang ada di permukaan bumi menggunakan teknik-teknik tertentu dengan seni yang mempunyai ilmu sehingga objek yang ada di permukaan bumi yang kita lihat itu dapat menghasilkan data secara detail. Jadi kita nggak harus berhubungan langsung dengan objek tersebut, kita bisa melihat atau mendapatkan data. Yang kedua, menurut Lindgren, bahwa penginderaan jauh adalah teknik untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Jadi segala informasi yang terdapat di bumi itu kita bisa ambil datanya dengan teknik-teknik tertentu atau cara-cara tertentu sehingga fenomena yang ada di permukaan bumi itu dapat kita amati. Yang ketiga, menurut Aronoff, bahwa penginderaan jauh adalah ilmu pengetahuan teknologi dan seni, perolehan informasi objek dari suatu jarak jauh. Jadi harus jarak jauh ya, untuk menghasilkan data dari objek yang ada di permukaan bumi. Dengan menggunakan seni-seni tertentu, kalau kita menggunakan seni tertentu, otomatis menggunakan teknologi terbaru. Sehingga data yang kita ambil dan kita cari itu valid. Berikut contoh salah satu cara dalam pengambilan dari penginderaan jarak jauh ya. Salah satu cara untuk menganalisis wilayah dengan penginderaan jauh, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Google Earth. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Google Map ya, seperti biasa. Nah, di Google Earth ini kita bisa melihat informasi atau kondisi wilayah di permukaan bumi. Seperti ini ya tampilannya kalau kita menggunakan Google Earth. Dari sini kita bisa melihat kawasan Indonesia. Nah, ini wilayah Indonesia pada tampilan Google Earth. Di tampilan ini banyak. Pada Google Earth ini, kita tidak hanya melihat bumi, tapi kita bisa melihat kondisi dari langit, planet Mars, dan bulan itu sendiri. Nah, kita cari Indonesia ya, salah satunya adalah kota Batam. Silakan dicari bagian search. Nanti buminya akan langsung secara otomatis akan mencari wilayah Batam. Nah, berikutlah tampilan dari Google Earth. Ketika kita klik memperbesar atau memperkecil, kita langsung ke wilayahnya. Tergantung dari wilayah yang akan kita cari.
Kita langsung cari sekolah Pelita Utama. Ini adalah tampilan dari sekolah Pelita Utama. Ini masih data lama ya. Walaupun di sini tertulis image 2020. Karena kita berada di sekolah Pelita Utama, kita bisa melihat informasinya apakah baru atau tidak. Dari salah satu aplikasi Google Earth ini kita bisa melihat bagaimana cara kerja satelit dalam mengambil data sehingga kita dapat menggunakannya di segala bidang. Contoh lain kita bisa lihat Gunung Everest. Ini tampilan Gunung Everest kalau jarak dekat. Kalau jarak jauh, nih yang putih ini berarti wilayah Gunung Everest dan gunung-gunung lainnya yang di sekitar pegunungan Himalaya yang tertutup oleh salju. Bisa digunakan juga dengan Google Map dan situs lainnya yang bisa menampilkan kondisi dari bentuk muka bumi. Kalian pengen tahu kan gimana sih cara pengambilan data penginderaan jauh? Apa aja komponennya? Yuk kita bahas satu persatu bagaimana saja komponen dalam penginderaan jauh. Bisa dilihat di sini proses dalam pengambilan data penginderaan jauh. Yang pertama adalah kita membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari ini untuk apa? Sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga untuk menyinari objek yang ada di permukaan bumi. Kalau tidak ada matahari, pada malam hari kalau kita ingin mengambil data gimana, Miss? Nanti akan ada data atau sumber tenaga yang berasal dari satelit. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Lapisan udara yang nantinya akan menyampaikan sumber tenaga yang berasal dari matahari ke permukaan bumi atau ke objek ya. Yang ketiga adalah bentuk dari permukaan bumi, tergantung dari kondisi wilayahnya masing-masing. Yang keempat adalah satelit. Bagi satelit yang mengambil data ataupun satelit untuk mengolah data itu sendiri. Yang kelima adalah antena penerima informasi yang berasal dari informasi yang sudah didapat melalui satelit. Keenam adalah dianalisis data yang sudah diambil setelah diterima oleh antena. Setelah dianalisis datanya, itu akan digunakan oleh kepentingan atau lembaga-lembaga tertentu. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari komponen penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dibagi atas dua, sumber tenaga aktif dan pasif. Ini disebut sebagai sumber tenaga aktif. Yang kedua, ini pasif. Kenapa pasif? Karena dia terbentuk secara alamiah. Berasal dari sinar matahari. Kenapa dia aktif? Dia berupa gelombang mikro yang berasal dari alat yang berada di angkasa, yaitu berupa satelit. Berupa gelombang mikro yang nanti akan dipancarkan tenaganya atau flashnya itu ke permukaan bumi yang akan diambil datanya. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Lapisan udara yang ada mengelilingi bumi itu bisa mengandung oksigen, hidrogen, nitrogen, helium, dan karbon dioksida. Dari gas-gas yang ada di udara, ini akan mempengaruhi jumlah tenaga yang sampai ke permukaan bumi. Bisa dilihat di gambar ini bahwa 40% sumber tenaga yang berasal dari matahari itu diserap oleh bumi. 8%-nya dipantulkan, 19%-nya diserap oleh debu dan gas, 25% dipantulkan oleh awan, 3% diserap oleh ozon. Jadi kehadiran dari gas-gas ini sangat mempengaruhi jumlah tenaga yang diterima oleh permukaan bumi atau objek yang ada di permukaannya. Yang ketiga, komponen dari penginderaan jauh adalah adanya interaksi tenaga dengan objek.
Untuk interaksi tenaga dan objek, itu nantinya akan menghasilkan rona pada objek. Miss, apa sih itu rona? Rona itu adalah tingkat kecerahan ataupun kegelapan dari objek yang ada di permukaan bumi. Kapan rona itu cerah? Ketika sinar matahari banyak diterima oleh objek tersebut. Objek di permukaan bumi cerah itu disebabkan yang pertama, objeknya memiliki tekstur yang halus. Yang kedua, berhubungan dengan warna objek itu sendiri. Yang ketiga, berhubungan dengan kondisi cuaca pada saat perekaman atau pengambilan data dalam penginderaan jauh. Contohnya kita bisa lihat di sini. Di sini bisa kita lihat ini ada jalan di simpang jam atau di flyover. Ini ada pohon. Karena pohon dia dari atas, kita lihatnya teksturnya kasar. Warnanya hijau agak gelap. Sedangkan untuk jalan, itu warnanya abu-abu. Makanya dia lebih cerah dibandingkan tekstur dari pohon ini. Contoh lain adalah ini di Sidoarjo, lumpur lapindo. Di sini di lumpur itu berwarna abu-abu. Warna abu-abu di objek itu akan lebih cerah warnanya dibandingkan objek yang ada di sampingnya ini berupa jenis pohon. Jadi tergantung dari warna dan kondisi objek dari permukaan bumi akan menghasilkan warna itu cerah atau gelap. Yang keempat adalah sensor dan wahana. Sensor itu adalah alat untuk merekam objek. Untuk merekam objek, kita membutuhkan kamera. Bisa dilihat di sini contoh dari kamera yang digunakan dalam penginderaan jauh. Ada lensanya yang satu, ada lensanya yang banyak, dan tergantung dari pemanfaatannya masing-masing. Nanti sensor ini atau kamera ini yang akan dipasang pada wahana. Wahana apa, Miss? Wahana adalah kendaraan untuk membawa sensor. Kendaraan untuk membawa sensor. Bisa ini bisa pesawat terbangnya rendah, bisa terbangnya sedang, bisa terbang tinggi, dan berupa satelit di ruang angkasa. Ketinggian dari wahana ini akan menghasilkan data penginderaan jauh yang berbeda. Silakan dilihat, ini hasilnya. Semakin tinggi wahana yang digunakan, itu semakin jauh objek yang kita, selain pesawat dan satelit, kita juga bisa menggunakan wahana berupa balon udara, layang-layang, kalau sekarang itu lebih ke drone. Jadi kameranya dipasang di bawah wahana ini. Nanti secara otomatis kamera tersebut akan merekam objek yang akan kita lihat atau yang kita teliti. Nah, berikut cara pengambilan dari data dalam penginderaan jauh. Misalnya ini kameranya dipasang di bawah pesawat. Kamera digital ya, jadi secara otomatis akan mengambil informasi data yang kita butuhkan. Inilah maksud dari penginderaan jauh. Jadi kita tidak harus berada sama dengan objek tersebut, tapi kita berada secara vertikal. Yang kelima adalah data. Jadi data dalam penginderaan jauh itu hasilnya disebut sebagai citra. Baik ini citra berupa satelit, ataupun nanti yang dihasilkan berupa foto udara.
Data yang dihasilkan ini tergantung dari wahana yang kita gunakan. Selanjutnya adalah pengguna. Penggunaan informasi dalam penginderaan jauh bisa di segala aspek kehidupan. Yang penting dia menggunakan informasi yang berhubungan dengan objek yang ada di permukaan bumi. Siapa aja yang menggunakan hasil data penginderaan jauh? Yang pertama bisa dalam bidang militer. Untuk mengetahui kondisi wilayah negara sendiri ataupun kondisi wilayah negara lain. Yang kedua, ini yang bisa digunakan dalam BMKG. Di data-data informasi mengenai data cuaca, iklim di permukaan bumi, itu bisa diolah dalam penginderaan jauh. Selanjutnya di bidang penduduk. Bisa kita lihat apakah penduduk di Indonesia itu merata apa tidak dengan menggunakan hasil penginderaan jauh. Selanjutnya bidang hidrologi, pengairan. Dan ini adalah di bidang pemetaan. Di samping itu masih banyak bidang-bidang lain yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh. Itulah untuk sementara pengertian dari penginderaan jauh dan komponen penginderaan jauh. Silakan ditunggu untuk penjelasan materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.